wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Iswatin Hasanah. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Buang Langitan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2024 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN Buang Langitan pada kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk Mbak Chelsea memimpin doa maju ke depan. Ada yang tidak masuk hari ini? Dimas absen dulu ya. Ahmad Labi hadir? Hadir. Ahmad Puji Santoso hadir. Alfian? Ani Wilda? Tepuk semangat. Sekali lagi yang lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Di sini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Siapa yang tahu apa itu surat Al-Ma'un? Ya, Al-Ma'un itu badan-badan yang berguna. Artinya ada berapa ayat anak-anak? 7. Ada 7 ayat. Ya. Di sini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un, dan tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan metode game ranking 1 diharapkan siswa mampu memahami materi surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, mampu membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, tahu arti dari surat Al-Ma'un dengan baik, mampu menjelaskan dan menyebutkan hikmah dari surat Al-Ma'un dengan benar, dan mampu menyebutkan contoh sikap yang mendalami surat Al-Ma'un dengan benar. Itu adalah tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Dengan mempelajari surat Al-Ma'un, nanti kita akan bisa lebih menyayangi anak yatim, bisa lebih peduli kepada sesama yang membutuhkan. Terus, mari kita belajar surat Al-Ma'un anak-anak. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un
dan tergolong ke dalam surat Ma'idah. Kata al-ma'un diambil dari ayat yang terakhir, berarti ayat yang ke-7. Al-ma'un mempunyai arti barang-barang yang berguna. Oke, sekarang mari kita membaca surat al-ma'un bersama-sama. Yuk, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aital ladzi yu'adzibu bid-din wa dzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu adalah bunyi dari surat Al-Ma'un. Siapa yang sudah hafal surat Al-Ma'un? Iya, bagus sekali. Yang belum hafal bisa dihafalkan di rumah ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang arti dari surat Al-Ma'un. Arti dari ayat yang pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang yang menghardi anak yatim. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan yang keempat, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. 6, orang-orang yang berbuat riya. Dan arti dari ayat yang terakhir adalah, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Jadi arti surat Al-Ma'un ini kita bisa mengambil isi pokok dari surat Al-Ma'un, yaitu ayat pertama kan, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ini jadi isi pokok dari surat Al-Ma'un adalah tentang orang yang tergolong mendustakan agama. Siapa saja orang yang tergolong mendustakan agama? 1, mereka yang menghardi anak yatim. Yang kedua, tidak menolong orang yang meminta orang miskin. Yang ketiga, mereka yang melaksanakan sholat tidak tepat waktu, yang menunda-nunda sholatnya kan. Terus yang keempat, orang yang riya itu berbuat sesuatu hanya ingin mendapat pujian orang lain. Yang kelima, orang yang enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Nah, ini adalah isi pokok dari surat Al-Ma'un. Dari isi pokok ini, di sini ada tergolong yang mendustakan agama ada 5. Dari sini kita berarti bisa mengambil 5 atau perilaku terpuji agar kita bisa terhindar tidak tergolong sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Apa saja hikmahnya? Hikmah dari surat Al-Ma'un ini yang bisa kita hindari agar tidak tergolong orang yang mendustakan agama adalah, 1, mencintai dan menyayangi anak yatim. Jadi kita dianjurkan untuk membantu menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Kita dianjurkan
tidak bisa makan karena mereka tidak memiliki penghasilan. Yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu. Jika ada adzan, kok kita tidak ada uzur atau tidak ada halangan, maka segeralah laksanakan sholat. Karena sholat itu penting sebagai tiang agama. Terus yang keempat, menghindari perbuatan riya. Kita tidak boleh berbuat riya. Riya tadi apa anak-anak? Riya tadi apa? Iya, berbuat segala sesuatu hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Misalnya kamu memberi jajan, terus kamu bilang sana sini biar kamu mendapat pujian. Oh iya, anak itu nggak boleh. Kamu senang mendapatkan pujian itu hanya ingin mendapatkan pujian, itu tidak boleh. Pokoknya kalau membantu sesama teman atau orang lain, tetangga, harus dengan ikhlas. Tidak boleh hanya ingin mendapat pujian. Yang disebut apa tadi? Riya. Yang kelima, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya tetangganya ada yang rumahnya kebakaran, itu kebetulan rumah teman kamu. Nah, kamu kok punya baju masih bagus, bisa digunakan, masih layak pakai, kamu sudah tidak muat, bisa disumbangkan kepada temannya. Sumbangan tidak harus uang, bisa barang-barang yang masih berguna. Nah, di sini, oh ya, anak yatim. Siapa yang tahu anak yatim itu anak-anak? Anak yatim itu siapa? Iya, anak yang meninggal oleh ayahnya. Maka kita dianjurkan untuk menyayangi dan membantunya. Dari penjelasan Dimas, apakah ada yang belum paham? Dari surat Al-Maun ada berapa? Diturunkan di mana? Tergolong surat apa? Terus isi pokok dari surat Al-Maun apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita coba membuat kelompok kecil ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Mbak Chelsea, Mbak Mila, Mbak Wilda, dan Mbak Bintang. Kelompok ketiga ada Mbak Intan, Mas Irfan, Mas Kenzo, dan Mas Kabir. Untuk kelompok ketiga ada Santoso, ada Mas Irfan, ada Mas Alfian, ada Mas Adul, dan Mas Rashid. Itu ada 3 kelompok. Oke, di sini mari nanti Dimas ada soal bisa didiskusikan bersama teman-teman ya. Sebentar, ini Dimas bagi soalnya dulu, nanti didiskusikan bersama temannya. Ini ya. Ya, coba didiskusikan bersama temannya. Ya, dijawab. Bisa dijawab, ditulis di belinya ya. Ada yang menulis, ada yang mendiskusikan itu bersama
Yang pertama, coba kelompok satu dulu, yuk maju ke depan. Dari hasil diskusi kalian, nomor 1 soalnya tadi apa? Siapa yang disebut anak yatim? Coba kelompok lain memperhatikan anak-anak. Ini kelompok 1 mau mendiskusikan, mau mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang disebut anak yatim itu? Siapa? Anak yatim adalah anak yatim adalah seorang yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Terus soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pria? Yang keras, pria adalah melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan hasil dari orang lain. Ya, betul. Pria adalah melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Terus yang ketiga, bagaimana kita bisa menerapkan apa yang terkandung dalam surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Ya, menyayangi anak yatim. Apalagi membantu orang miskin. Terus ya, melaksanakan sholat tepat waktu, berbuat sesuatu dengan ikhlas dan betul. Apalagi iya, menolong orang yang membutuhkan. Ini tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Benar sekali jawabannya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 anak-anak. Ya, silakan kelompok 1 bisa duduk kembali. Sekarang kelompok 2 coba maju, hasil diskusinya dipresentasikan. Ya, sudah. Oke. Soal yang pertama, siapa yang disebut anak yatim? Siapa? Ya, anak yang meninggal oleh ayahnya bisa. Terus yang kedua, soalnya dia itu apa? Dia berbuat sesuatu cuma ingin mendapat puji. Ya, yang ketiga, bagaimana kita menerapkan apa yang terkandung di dalam surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Membantu anak yatim, memberi makan orang miskin. Terus ya, tidak menunda sholat. Iya, memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan anak-anak. Oke, sudah kembali ke tempat. Dilanjut ke kelompok 3. Hati-hati, yuk. Lanjut kelompok 3. Bisa ke sini.
Ya, berbuat sesuatu dan yang ingin mendapatkan pujian orang lain. Yang ketiga, membantu apa itu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang yang ada di dalam surat Al-Ma'un. Ya, membantu dan menyayangi anak yatim, terus membantu orang miskin, terus tidak boleh apalagi ya segera melaksanakan sholat, terus membantu orang yang membutuhkan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kita kembali kelompok 3. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi, kalian berarti sudah tahu ya apa itu anak yatim. Anak yatim apa anak? Orang yang ditinggal, iya, meninggal ayahnya. Kepada anak yatim kita dianjurkan untuk apa? Untuk menyayangi, untuk membantu. Terus Ria tadi apa dong? Ria adalah apa? Yang disebut Ria tadi? Iya, betul. Kita melakukan sesuatu hanya ingin mendapat pujian orang lain. Itu yang disebut ria, dan itu tidak diperbolehkan. Terus dari pelajaran hari ini, bagaimana kita bisa menerapkan apa yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Iya, dengan menyayangi anak yatim. Kelompok 3 apa lagi selain menyayangi anak yatim? Iya, membantu orang miskin. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2 sekarang apa lagi? Iya, tidak menunda-nunda sholat. Harus segera melaksanakan sholat jika memang kita tidak punya suatu halangan. Terus selain itu apa lagi yang bisa kita terapkan? Membantu orang miskin belas sekali aja sih. Terus menolong orang yang membutuhkan. Contohnya seperti apa? Iya, membantu teman yang sedang tertimpa musibah. Itu adalah surat Al-Ma'un beserta isi surat Al-Ma'un yang kita pelajari hari ini. Itu hasil yang kalian diskusikan tadi. Sekarang kita akan mengadakan game ranking 1 sebagai evaluasi terhadap apa yang kalian sudah pahami dari apa yang Bu Lina sampaikan pada pagi hari ini, untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian memahami isi materi baik ayat atau apapun itu yang berhubungan dengan surat Al-Ma'un. Sebelum itu, kalian menyiapkan kertas yang ada tulisan benar dan tulisan salah. Silakan dipersiapkan dulu. Sudah? Ya, yang belum coba dipersiapkan dulu. Oke, ini ada soal game ranking 1. Cara mainnya nanti bagi yang jawabannya salah bisa mundur ke belakang. Yang masih benar masih duduk di tempat ya. Yang salah langsung mundur, yang salah langsung mundur. Nanti yang bertahan sampai akhir berarti yang mendapatkan pemenang juara game ranking 1. Sudah siap anak-anak? Siapa yang belum siap? Oke, kita mulai.
yang mundur. Ya. Lanjut nomor 4. Alladzina hum yura'un adalah ayat keempat. Benar apa salah? Apa? Alladzina hum yura'un. Jawabannya apa? Anak pernyataan benar apa salah? Salah ya, yang betul. Kenzo bisa mundur. Ya. Lanjut nomor berapa Nana? 5. Berarti masih konsentrasi. Nomor berapa sekarang? 5. Nomor 5. Orang yang sholat tepat waktu. Halo. Hai. Orang yang sholat tepat waktu termasuk pendusta agama. Benar apa salah? Oke, orang yang sholat tepat waktu termasuk pendusta agama. Benar apa salah? Orang yang sholatnya itu tepat waktu termasuk pendusta agama. Berarti salah ya. Bisa mundur? Mbak Uda ya. Mundur. Oke. Nomor 6. Lanjut nomor 6 anak. Oke, masih semangat? Masih. Nomor 6, mengerjakan sholat tepat waktu adalah hal yang dilarang Allah. Benar apa salah? Mengerjakan sholat kita, mengerjakan sholat tepat waktu itu merupakan hal yang dilarang Allah. Jadi kita sholat tepat waktu itu dilarang Allah. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Berarti yang jawabannya benar bisa mundur. Mundur. Ya, mundur. Kok sholat tepat waktu kok dilarang? Ya malah dianjurkan. Lanjut. Nomor berapa sekarang? 7. Surat Al-Ma'un adalah tergolong surat Makkiyah. Betul apa salah? Betul. Yang salah bisa mundur Kak Intan. Oke. Lanjut. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Benar apa salah? Benar. Lanjut. Salah satu hikmah surat Al-Ma'un itu adalah menyayangi anak yatim. Benar apa salah? Menyayangi anak yatim? Benar. Oke. Nomor 10. Dengan menyayangi anak yatim kita dimarahi Allah. Benar apa salah? Oh, benar. Berarti mundur, berarti salah. Oke. Menyayangi anak yatim itu dianjurkan oleh Allah. Jadi pemenang dari game ranking 1 ini siapa Mbak Cek? Oke. Beri tepuk tangan untuk Mbak Cek anak. Oke, sudah kembali ke tempat. Kembali ke tempat masing-masing, ke tempat duduk. Oke. Senang apa tidak? Senang. Dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini, kita bisa menarik kesimpulan apa anak-anak? Tadi surat Al-Ma'un surat berapa di dalam Al-Quran? 107. Lalu diturunkan di kota mana? Tergolong surat apa?
Iya, yang terakhir apa? Menolong orang yang tidak mau menolong dengan barang-barang yang berguna. Itu yang termasuk pendusta agama. Jadi di sini kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim, memberi bantuan atau memberi makan kepada orang miskin. Terus segera melaksanakan sholat, tidak boleh menunda-nunda. Terus apa? Tidak boleh riya. Terus riya itu apa? Pamer, berbuat sesuatu hanya ingin mendapat pujian orang lain. Terus yang kelima apa? Apa? Ya, membantu orang yang membutuhkan. Ini hikmah yang kita bisa ambil atau perilaku terpuji yang bisa kita ambil. Jadi kita harus menghindari golongan-golongan orang yang mendustakan agama. Oke, untuk pelajaran selanjutnya ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi kelompoknya ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham? Siapa boleh bertanya? Bebas. Jika memang belum paham, tidak ada, alhamdulillah. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari bab 2 tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah disebut apa? Apa? Asmaul Husna. Apa nomor 3? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna nomor 2? 99. Jadi minggu depan kita akan mempelajari bab 2 tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah yang disebut Asmaul Husna yang berjumlah